Jadi kalau misal ada yang konslet, screennya yang putus, bukan kelistrikan kita yang bermasalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Anda. Seperti di video sebelumnya yang sudah saya sampaikan ya, kali ini saya mau bahas cara masang lampu H4 di X-Red ya. Dan ini juga salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pada reflektor lampu X-Red ya, karena bahannya masih plastik, jadi rawan lelet juga ya. Saya memakai X-Red tahun 2016 nih. Seperti yang sudah saya sampaikan, kali ini saya mau merubah nih. Nah, ini adalah reflektor ori dari X-Red ya, bahannya Mika ya, plastik semua. Nah, ini maaf ya teman-teman, karena posisi malam jadi penerangannya seadanya ya. Nah, tapi semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kenapa saya mengganti lampu X-Red ini ya, karena sebelumnya saya sudah pernah memodifikasi ya lampu ini. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, itu ada hitam ya di tengah. Itu saya sudah pernah memperbaiki reflektor ini karena reflektornya itu leleh kena panas ya. Jadi itu saya bongkar mikanya ini, terus saya lem pakai lem besi ya, bisa awet. Cuma kalau lama pakai bohlam biasa itu lama-kelamaan lampu akan menghitam, akhirnya putus ya. Nah, dan kali ini saya akan menggantinya menggunakan lampu H4 ya, pakai reflektor H4. Otomatis saya mengganti reflektornya ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk lampu X-Red ini masalahnya adalah pada reflektor ya. Karena reflektor ini diproduksi untuk memakai lampu 30 watt ya. 30 watt itu adalah watt standar dari X-Red. Nah, sedangkan di pasaran itu rata-rata watt untuk lampu motor adalah 25 dan 30 watt ya, 35 watt maaf. Jadi 25 dan 35 watt. Nah, untuk 30 watt ini jarang ya, susah nyarinya, kecuali kalau kita beli orinya buat X-Red, dan otomatis harganya relatif lebih mahal. Nah, akhirnya efeknya kalau kita memakai lampu dengan watt 25, otomatis lampu lebih redup daripada lampu ori bawaan. Nah, kalau memakai watt yang 35, nah itu efeknya di sini, dia akan kalah pada reflektornya, dan akhirnya akan menyebabkan reflektor itu meleleh. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, kita otomatis harus cari cara ya agar ini bisa dipakai ya. Atau mungkin kalau ada uang lebih bisa membeli reflektor baru, tapi dengan harga yang cukup mahal ya, dan otomatis kita tetap mendapat kualitas yang masih Mika, dan juga risiko reflektor itu akan leleh lagi. Nah, makanya saya mengakalinya, saya ganti pakai reflektor baru dengan bahan yang lebih bagus ya. Bahannya bukan Mika lagi tapi udah kaca. Nah, dan otomatis soketnya yang saya pakai ini bukan soket H6 lagi ya, karena ini soket H6 standarnya.
saya pakai soket H4 ya. H4 itu udah dipakai di motor-motor yang ini ya, motor laki ya, kayak Vision itu udah pakai H4, lampu mobil juga udah pakai H4. Nah, jadi kalau mau beli itu nggak susah. Nah, tapi syaratnya kalau kita mau masang lampu H4 itu kita harus memasang yaitu yang dinamakan relay. Nah, relay ini teman-teman, relay ini harus kita pasang itu agar kinerja lampu itu lebih maksimal. Nah, makanya di video saya sebelumnya saya buat video untuk merubah arus lampu X-ray dari AC ke DC. Nah, biar itu lampunya lebih stabil. Nah, ini saya pasang dua karena saya memakai lampu H4 dan saya memfungsikan untuk high sama low. Nah, salah satunya ini ya. Jadi untuk dua fungsi, satu relay satu fungsi. Nah, untuk skemanya nanti saya jelaskan juga. Nah ini teman-teman, reflektor yang saya beli ini terbuat dari kaca ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini juga memakai lampu H4 35 watt ya, standarnya Vision ya. Ini saya beli online karena ukurannya X-ray ini nanggung teman-teman. Nah, kalau mau dikasih 5 in yang ada di toko underdeal mobil 5 atau 7 in itu kurang pas. Kalau 5 kekecilan, kalau 7 kebesaran. Nah, biasanya ada yang mengakali kalau pakai 7 ini di kerowak ya, istilahnya di sewaki lebih pas. Nah, di sini kenapa saya langsung memasang, karena yang saya beli ini itu lebarnya 6,5 in ya. Teman-teman bisa beli online. Ini sebenarnya untuk modifikasi lampu pesek ya, tapi pastikan incinya itu 6,5 in ya, harus 6,5 in. Kalau kurang dari itu nanti agak ribet juga kalau masang. Nah, jadi reflektor ini sebenarnya untuk modifikasi di lampu CB ya, yang model pesek ya. Ini jenisnya lampu pesek jute ya, tapi pastikan beli yang 6,5 in, harus 6,5 in teman-teman. Nah ya, pastikan untuk incinya itu 6,5 in teman-teman. Contoh fisik barangnya seperti ini ya, seperti gambar itu. Nah, karena ini bedanya reflektor punya X-ray, dia itu ada kupingannya teman-teman, ada kupingan untuk naruh lampu ya, ada kanan kiri ya, ada kanan kiri. Nah, sedangkan di gambar itu untuk lampu jute peseknya itu dia polosan. Nah, terus juga ada untuk setelan lampunya ya, ketinggian lampu juga. Nah, otomatis kita harus memodifikasi juga dudukannya. Nah, dudukannya saya memakai besi lubang ya. Biasanya kalau di toko spare part ini motor itu kurang lebih harganya 5.000 ya. Itu satu bijinya 5.000, mungkin satu biji aja udah cukup. Nanti kita tinggal potong-potong aja. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, saya perlihatkan hasilnya yang sudah jadi. Untuk hasil yang sudah jadi, nah ini teman-teman, ini saya udah terpasang ya, udah terpasang. Ini batoknya juga dari besi ya, dari besi juga.
Nah, ini saya modifikasi. Nah, karena dia itu untuk reflektor lampu pesek ya kelihatannya ya, jadi agak gelapnya karena malam. Nah, ini saya kasih ring di sini ya, kasih ring, kita potong aja sedikit, kita sesuaikan dengan dudukannya yang di sini ya, kanan kiri sesuaikan aja. Kurang lebih panjang mungkin 10 sentian lah, kita sini 5 cm, ini 5 cm lah, kurang lebih segitu. Tapi nanti pastinya dikira-kira aja, dipasin aja kanan kiri berbuat seperti ini. Nah, nanti kalau bisa usahakan nanti di sini juga dikasih lem besi biar dia lebih kuat ya. Nah, terus untuk yang setelan lampu juga seperti itu. Ini saya kasih besi ya, besi, dan di sini saya kasih lem ya, jadi nggak kelihatan, mungkin agak gelap. Di sini saya kasih lem ya, nah, ini mungkin kelihatan ya, ini kasih lem, saya lem, jadi nggak perlu ngelubangin lagi, saya lem, udah ditekuk aja ya, tekuk sesuaikan. Nah, sini tetap ikut setelan ini ya untuk ketinggian lampu ya. Nah, ini teman-teman untuk skemanya ya, lebih gampangnya seperti ini. Nah, saya contohkan singkat aja ya. Patokannya seperti ini teman-teman. Untuk kaki reli itu ada 4 ya, saya pakai kaki 4. Nah, kaki 30 ini dia masuk ke plus aki ya. Terus untuk 85 itu ke input high dan low. Untuk 86 itu masuk negatif, dan 87 itu ke output lampu. Nah, karena ini pakai dua relay ya, dua relay, jadi untuk kaki-kakinya ini kita gabungkan yang misal ini jadi satu ya, 86 ke ground semua, ke minus, ini jadikan satu aja di jumper ya, ke sini, ini masuk ke minus. Nah, untuk kaki 30 ini masuk ke aki. Nah, dengan catatan ini kenapa saya pasang fuse screen ya, ini untuk menjaga kalau misal ada konsleting dari rangkaian ini. Nah, jadi kelistrikan kita tetap aman kalau misal ada konslet di kelistrikan. Jadi kita harus memasang screen di sini ya, dari aki sebelum masuk ke relay. Jadi kalau misal ada yang konslet, screennya yang putus, bukan kelistrikan kita yang bermasalah. Nah, untuk yang 87 ini ke output ya, yang high sama low ya, kurang lebih seperti itu. Patokannya 30 ke aki, 86 ke minus, 85 ke input, 87 ke output. Oke, itu skema singkatnya ya. Nah, teman-teman, setelah memakai skema singkat tadi ya, ini sudah saya rangkai sedemikian rupa ya, seperti ini. Nah, ini kaki yang 86 ini saya gabung jadi satu, masuk ke minus ya, soket lampu ya. Terus 30 ini juga saya jumper, ini jadi satu ke ini, jalan ke aki ya. Terus untuk 85 ini masuk satu ke high, satu ke low, dari ke ini soket lampu ya. Terus untuk 87 ini dia masuk ke output lampu ya, lebih seperti ini. Kalau di ini ya, kalau teori agak jelimet ya.
Dan untuk kabel lampu, nah ini kabel lampu ada kuning, hitam, sama hijau. Nah untuk lampu X-ray yang low itu yang ini teman-teman, yang hijau. Nah nanti teman-teman biar lebih mudah saya jelaskan sekalian, ini pakai yang hijau. Kalau yang kuning ini yang lampu high, yang hitam ini pasti udah tahu ya, ini masuk ke ground. Nah karena di situ tadi reflektornya itu ada lampu kota, nah itu nanti lampu kota juga tetap saya fungsikan. Nah cuma ini teman-teman, mungkin teman-teman yang agak bingung ya, karena kan outputnya 87 itu masuk 2. Nah sedangkan dari lampu ini kan ada minus juga. Nah minus ini kita bisa ikutkan ke minusnya lampu kota. Jadi kita gabung aja minusnya lampu kota sama minusnya lampu utama, itu kita gabung, kita masukkan ke soket sini, ke soket lampu kota. Oke gitu aja biar lebih mudahnya, daripada kita harus ngasih ground lagi ke body. Jadi kita gabung ke situ aja. Tapi dengan satu catatan teman-teman, untuk rangkaian ini itu akan bekerja kalau kita sudah merubah kelistrikan lampu dari AC ke DC. Kalau kita masih tetap pakai kelistrikan lampu bawaan X-ray ya, lampu seperti setelan pabrik, relay ini tidak akan bekerja ya, lampu juga tidak akan nyala. Jadi kita harus berubah kelistrikan lampu dari AC ke DC. Nah kalau kita nyalakan, hasilnya akan seperti ini. Ini akan bunyi dek ya, 1 kali dek itu berarti relaynya sudah bekerja. Nah ini otomatis lampu menyala ya teman-teman. Nah ini masuk udah ke sistem DC ya. Nah mungkin teman-teman denger ya, itu ada dek dek. Nah itu artinya relaynya bekerja dengan normal ya. Tapi kalau relay itu bunyi terus, berarti ada kesalahan pada rangkaiannya. Nah mungkin cukup itu aja informasi dari saya ya. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan dengan reflektor lampu ya, kita bisa mengganti pakai reflektor lampu pesek yang jute dengan diameter 6,5 in ya. Kita udah dapat reflektor kaca yang lebih awet, dan kita bisa pakai lampu H4 ya, lampu H4, dan kita bisa naikkan wattnya. Nah oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Mungkin kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan seputar rangkaian ini, atau mungkin pemasangan relay, atau mungkin yang lain, bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe atau share video ini kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Itu tips dari saya untuk mengatasi permasalahan pada reflektor X-ray. Oke, sampai di sini video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.